Baik, mari kita mulai. Ayatnya pindah dulu kalau begitu. Pelan-pelan, sebentar. Pelan-pelan. Quran surah Al-Hujurat. Surah berapa? 49, ayat 13. Tambahkan dulu. Bapak Ibu sekalian, mohon fokus ke sini. Nanti kita akan lihat dan perhatikan. Tambah An-Nisa ayat 4 ini sudah ada, sudah masuk. Kita akan mulai dulu. Karena manusia itu makhluk yang terhormat, dari mulai diciptakan sampai meninggal, maka Allah membuat aturan baginya supaya apapun yang dilakukan itu tetap dalam jalur yang terhormat. Apa diantaranya? Allah mengatur konsep kehidupan manusia dalam hal berpasangan pun, menyatu dalam kehidupan pun, dibuat satu aturan-aturan yang dengan itu dijaga kehormatannya, dibedakan dengan makhluk yang lainnya. Kalau hewan, kambing misalnya, yang jantan, yang betina sudah muncul hasratnya, itu tidak punya aturan. Dimanapun bisa dilakukan, dalam keadaan apapun. Bahkan jangankan di tempat biasa, di samping rumah Allah pun kalau sudah tiba hasratnya itu bisa dilakukan. Kemarin kurban Idul Adha, kita punya hewan kurban disimpan di samping masjid. Mau azan, mau ada orang sholat, kalau kambing jantan sudah muncul hasratnya, maka dia akan mulai lirik-lirikan sama yang betina, pegang-pegangan, cari kesempatan. Subhanallah. Karena itu, kalau ada manusia yang subhanallah sampai di samping rumah Allah, berani lirik-lirikan, berani pegang-pegangan, itu artinya tidak jauh beda dengan kan saya yang bilang ya. Supaya manusia beda dengan hewan, beda dengan makhluk lain, maka Allah turunkan aturan supaya makhluk ini memang terhormat wujudnya. Apa itu? Bagi seseorang yang sudah memiliki kematangan, berencana untuk berkeluarga, menikah. Untuk yang belum, ini konsepnya. Untuk yang sudah, untuk anak-anaknya. Ya, insyaallah. Perhatikan sini. Konsep pertama, kata Al-Quran, kalau sudah muncul kematangan dari sisi muslim dan muslimah, maka konsep yang diberikan oleh Allah, saya akan cepat saja, disebut yang pertama dengan ta'aruf, bukan pacaran. Ta'aruf, bukan pacaran. Ya ayyuhan nasu, perhatikan konsep ini hebat sekali. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh jangan ragu, kami telah ciptakan kalian min dzakarin wa untha. Satu lelaki, ada perempuan. Lihat konsepnya, cara bertaruh. Syu'uban wa qabaila, berbeda-beda tempat, suku dan keadaannya. Beda RT, beda RW, beda kecamatan, kabupaten, daerah, sampai beda dunia, negara maksudnya. Dari suku-suku yang berbeda, syu'uban wa qabaila. Perhatikan di sini, ini konsep yang sangat indah. Konsep ta'aruf pertama ingin menyampaikan manusia itu sudah dibuat oleh Allah, desainnya pasti berpasangan, dicipta laki-laki dan perempuan. Konsep pertama menyampaikan ta'aruf kalau ingin dipraktekkan, maka konsepnya adalah lelaki mencari perempuan, perempuan menunggu lelaki untuk bisa ditemukannya. Apa maksudnya? Ketika Allah menyebutkan zakar dan unta, ini artinya fitrah manusia kalau ingin mencari pasangan pasti lelaki dan perempuan. Tidak ada lelaki mencari lelaki, tidak ada perempuan mencari perempuan. Jadi kalau ada orang yang keluar dari konsep ini, lelaki suka pada lelaki, atau perempuan menyenangi seorang perempuan yang lainnya, itu berarti ada penyakit yang akut dalam jiwanya. Ada persoalan dalam dirinya. Ini konsep pertama. Yang kedua, ini yang kita fokus di sini. Syu'uban wa qabaila, tempatnya bisa banyak. Beda RT, beda RW, beda kecamatan, kabupaten, sampai beda negara. Ingin memberi pesan kepada kita, jodoh itu sudah Allah siapkan, tempatnya cukup luas, silakan tinggal dicari saja. Saling mengenal. Kalau nggak dapat di RT yang sama, mungkin di RW yang berbeda. Kalau nggak dapat di RW yang sama, mungkin di kecamatan yang berbeda. Kalau nggak dapat di kecamatan yang sama, di kabupaten yang berbeda. Jadi kalau Anda tidak menemukan di satu lingkungan, jangan merasa bahwa saya tidak laku.
Atau saya misalnya belum mendapatkannya, cari sekalipun itu bisa kita dapatkan di bumi yang sangat luas ini. Allah sudah siapkan, tinggal kesungguhan kita untuk mencarinya. Itu bagian yang kedua. Pelan-pelan. Yang ketiga, saya agak cepat sekarang. Kalimatnya bukan arafah tapi ta'aruf. Ta'aruf. Kalau ada dalam bahasa Arab, satu kalimat di tengahnya ada alif, ta'arafa, tadaraba, taqatala, tasafaha. Itu artinya bermakna saling. Ada dua arah, bukan satu arah. Kalau arafah saja, misal arafah, itu artinya cuma satu orang yang mencari, yang lain pasif. Cuma satu orang yang berusaha mengenal, yang lain tidak. Tapi ketika Allah menyebutkan ta'aruf, ini artinya baik lelaki ataupun perempuan kalau ingin melakukan sepakat mengacu kepada jenjang pernikahan, ingin berkeluarga, maka satu sama lain harus berusaha mengenal latar belakangnya, kepribadiannya, keadaannya, sehingga bukan satu saja yang kenal siapa calon istrinya atau ini calon suaminya, tapi kedua-duanya mesti tahu siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Jadi disinilah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya ingin tegaskan, seringkali terjadi keretakan dalam rumah tangga karena ternyata ketika menikah sebelumnya tidak pernah tahu tentang siapa pasangannya. Jelas sampai sini? Diturunkan satu aturan, saya cepat. Bagaimana sekarang petunjuk Nabi SAW yang menerjemahkan Al-Quran supaya dalam mencari pasangan ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Quran dan Sunnah sehingga kehormatan kita itu tetap terjaga. Apakah kemudian, mohon maaf, aturannya mesti cari pindah sana sini, kemudian mulai lihat misalnya biodatanya dan sebagainya? Apa yang harus ditentukan, yang harus diketahui? Maka Nabi membuat 4 aturan. Perhatikan di sini. 1. Tunkahul mar'atu li arba'in. Untuk perempuan, seseorang itu dinikahi, seorang perempuan itu motifnya kata Nabi ada 4. Perhatikan, kalau kita akan menjalin ta'aruf, bapak ibu punya anak akan dita'arufkan, maka Nabi memberikan pesan, perhatikan 4 hal ini. 1. Tunkahul mar'atu li arba'in. 1 limaliha, karena faktor hartanya, faktor ekonomi. Yang kedua, li jamaliha, parasnya, kecantikannya. Ketiga, linasabiha, latar belakangnya. Dan keempat, lidiniha, agamanya. 1. Faktor ekonomi, harta bendanya. 2. Parasnya. 3. Latar belakangnya. Dan keempat, kekuatan agamanya. Kalau yang keempat ini yang menjadikan prioritas, maka akan beruntung bahagia dalam jalinan rumah tangga yang akan dicapai. Perhatikan. 1 apa? Ekonomi hartanya. 2 apa? Parasnya. 3 apa? Sekarang lihat, saya akan beri garis ini. Kenapa hadis ini diturunkan? Ditambahkan yang keempat, umumnya manusia kalau ingin berpasangan itu umumnya selalu terfokus pada yang 3 ini. Ya? Manusia umumnya ketika akan mencari lawan jenis berpasangan itu umumnya fokus pada yang 3 ini. 1, perhatikan, saat mulai melihat ada faktor yang menikah itu karena faktor harta benda saja. Maaf, bahkan ada kesan lebih baik mencari seseorang yang kaya daripada seorang yang cantik tapi tidak berharta, atau sebaliknya. Nah karena itu diluruskan oleh Nabi, perhatikan konsepnya. Ini yang barangkali jarang ditemukan di beberapa wilayah. Memperhatikan calon istri atau calon pendamping dalam konsep ta'aruf dari faktor ekonomi itu penting, dari faktor harta itu penting. Tapi yang dimaksud harta di sini, ekonomi di sini, itu tidak terletak pada kaya atau miskinnya. Perhatikan dalam hadis yang lainnya. Saya simpel saja terangkan dengan cepat. Yang dimaksud faktor ekonomi ini, carilah pasangan yang bisa memiliki visi hidup yang sama dalam mengelola harta yang nanti didapatkan. Tadi ini perintahnya kepada laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perhatikan sini ya. Seakan-akan Nabi menyampaikan, seorang laki-laki bila mencari calon istri, maka carilah istri nanti yang pandai mengelola hartanya, bisa hidup bersamanya, mohon maaf,
bisa hidup bersamanya, menyesuaikan dengan pendapatan dan bisa mengelola apa yang bisa dihasilkan oleh suami itu. Apa maksudnya? Kalau suami misalnya baru punya pendapatan 5 juta, maka jangan cari calon istri yang zakat molnya saja sudah 10 juta. Keperluan salonnya sudah 10 juta. Ini nggak akan berimbang. Maka keterangan pertama, perempuan itu dinikahi karena hartanya, maksudnya bukan berarti cari yang kaya, cari yang hartanya melimpah, bukan. Tapi perhatikan bagaimana sikap kemampuan calon istri itu sehingga bisa menjaga hartanya, mengelola sesuai dengan pendapatan yang bisa dia hasilkan dalam kehidupannya. Jelas sampai di sini? Kedua, pelan-pelan. Kalau agak cepat, tolong angkat tangan saja supaya saya bisa kurangi sedikit. Yang kedua, panasnya, kecantikannya. Di sini juga seringkali orang keliru, mohon maaf. Yang dimaksud dengan panas di sini, memang secara lahiriah itu kita melihat yang cantik, ya? Yang subhanallah kita bisa menarik hati dan sebagainya. Tapi perhatikan, dalam ilmu psikologi saja, ilmu psikologi, cantik itu relatif. Kecantikan itu relatif. Kalau jelek itu enggak. Makanya nggak ada yang jelek kan? Lihat sini sebentar. Karena kecantikan itu sifatnya relatif, perhatikan. Karena itu Nabi mengikat nilai kecantikan ini dalam sabdanya, perhatikan. Seorang perempuan yang cantik, istri yang menawan itu, yang solehah itu, perhatikan, jika engkau memandangnya, tenanglah hatimu. Ya. Jika engkau menatapnya, merasa tentram keadaan dirimu. Jadi kecantikan itu tidak hanya dilihat parasnya, bisa yang ini nilainya 100, ini 75, ini 80, bukan itu maksudnya. Tapi siapapun, bagaimanapun keadaannya, kalau kita bisa melihat perangainya, keadaannya, lihat wajahnya saja, hati sudah tentram. Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Saya ingin tanya, Khadijah, istri Nabi lebih daripada 4. Khadijah dengan Zainab itu cantik mana? Bapak yang saya ulangi, Khadijah dengan Zainab, ibu sebentar, bapak-bapak dulu ya. Cantik mana Pak? Zainab. Ibu, Khadijah dengan Zainab cantik mana? Sudah lain kan? Umumnya laki-laki itu membayangkan yang fisikal, Zainab. Ibu kebanyakan Khadijah katanya. Perhatikan, pertanyaan saya satu, Bapak tahu dari mana Zainab? Sudah Pak, sudah. Lihat sini, saya gambarkan ya. Zainab itu kalau tertatap oleh seorang lelaki, itu mata tak berkedip, wajah tak berpaling. Mata tak berkedip, wajah tak. Jadi kalau antum para suami pulang ke rumah, lihat istri, mata tak berkedip, wajah tak berpaling, itu bilang Zainab. Kenapa fokus di sini? Tapi subhanallah, selama hidupnya Zainab itu tidak pernah disebut-sebut oleh Rasulullah bahkan dalam tidurnya. Saat Rasulullah sudah ditinggal oleh Khadijah, menikah dengan Aisyah bersama istri yang lain, di antara sekian istri beliau tidak ada yang pernah disebut hingga ke tidurnya kecuali Khadijah. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Saat menikah beliau sudah menjadi seorang ibu, sudah tidak muda lagi. Fisiknya dibandingkan dengan Aisyah, apalagi Zainab barangkali secara fisikal tidak seideal itu. Tapi subhanallah, disebut dalam tidurnya. Kalau ibu ingin tahu di antara kehebatan Khadijah, subhanallah, Nabi satu kali Pak, itu pulang dari Gua Hira, wahyu belum turun. Di tengah jalan, lihat di Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Di tengah jalan tiba-tiba sedang siang bolong di awal masa Islam, ada yang panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Lihat kanan nggak ada orang, kiri nggak ada orang, ke belakang juga tidak ada, subhanallah. Tiba-tiba lihat ke atas, ada laki-laki rambutnya panjang, pakai jubah seperti orang duduk. Ya Muhammad. Bayangkan Pak Hasan kalau siang-siang lewat Malaysia. Ada orang manggil Pak Hasan, kanan kiri nggak ada, belakang nggak ada, di atas orang rambut panjang pakai jubah. Apa yang dilakukan? Lihat bahasa hadisnya. Faru'ibtu minhu, saya takut luar biasa. Ra'ibah itu artinya bulu kuduknya sampai berdiri, merinding. Itu subhanallah. Langsung lari Nabi, kemudian lari ke rumahnya, ketok pintu dengan kencang. Ketika dibuka Khadijah, baru lihat saja Bu, subhanallah. Baru lihat. Itu subhanallah, hilang setengah kekhawatirannya.
Kamu lihat wajahnya, disambut dengan senyum, tidak ada kekhawatiran, diajak suaminya, minta diantar ke kamarnya. Perhatikan hadisnya, sampai di kamarnya minta diselimuti. Mendengar kata-kata Khadijah, hilang seluruh kekhawatiran. Duhai suamiku sayang, engkau itu seorang yang sangat baik, tidak pernah punya musuh, selalu menyambung silaturahim. Jangan khawatir, aku selalu bersamamu dalam suka maupun duka. Subhanallah, hilang kekhawatirannya, tenang jiwanya. Baru turun surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 itu. Perhatikan, bapak pulang kantor dalam keadaan gelisah, capek luar biasa, banyak persoalan, dibukakan oleh istri, tenang atau tidak? Perhatikan, kalau mendapati keadaan demikian berarti baik keadaan ibu. Bu, saya pernah sampaikan ya, kenapa istri Nabi itu lebih daripada 4? Karena subhanallah, semua tipikal istri perempuan di muka bumi ini itu terwakili oleh istri-istri Nabi SAW. Jadi di antara ibu nanti ada yang mirip itu seperti Khadijah, seperti Zainab, seperti Aisyah, seperti Ummi Kulthum, seperti Maimunah dan sebagainya. Tinggal ibu temukan kira-kira mirip siapa, pelajari bagaimana mereka mendapatkan pendidikan dari Nabi SAW. Sekarang senyum aja dulu, di rumah dilihat-lihat ya. Lihat sini. Jadi yang dimaksud cantik itu adalah perangainya, akhlaknya, kebaikannya, yang kalau kita menatap itu ada ketentraman di hati. Sehingga kalau nanti berumah tangga itu subhanallah. Jadi kalau ada persoalan itu, ada sesuatu, tidak harus berkomunikasi pun hati sudah tenang, sudah nyaman. Jadi ini bagian yang kedua. Cantik yang dimaksud di sini adalah perangai yang baik. Ketiga ini latar belakang. Subhanallah. Dilihat pasangan kita ini asalnya dari mana, pendidikannya dari mana, kemudian anak siapa, keturunan siapa dan sebagainya. Hati-hati kata Nabi, jangan engkau cari perempuan yang al-nisaul hasna atau imra'atul hasna allati tanbutu fil manbatis su'. Jangan engkau cari seorang perempuan calon istri walaupun cantik tapi tumbuh di tempat yang sangat buruk. Tumbuh di tempat yang sangat buruk. Bapak Ibu sekalian, ini tolong fokus ke sini. Saya mohon dengan sangat karena kemarin terjadi kasus di MUI. Ada seseorang menikah. Kenapa ini penting dipastikan latar belakang? Satu, untuk memastikan, ini yang paling penting, apakah ada hubungan mahram atau tidak. Beberapa bulan lalu ada kejadian menikah, sudah punya 3 anak, ternyata diteliti itu berasal dari satu ibu susuan yang sama. Satu ibu susuan yang sama. Akhirnya mau tidak mau dipisahkan padahal sudah punya anak 3. Karena itulah pada bagian yang ketiga ini sudah mulai serius. Dicari latar belakangnya, ada hubungan mahram atau tidak, cari kesesuaiannya dengan calon suaminya sehingga ketika berumah tangga ada kebaikan yang bisa didapatkan. Yang keempat ini yang terakhir dan ini yang paling penting, faktor agama. Nabi menyampaikan kalau ada seseorang datang ke rumahmu, engkau ridhoi akhlak dan agamanya, maka jangan pikir panjang, segera nikahkan anakmu dengan orang tersebut. Subhanallah, perhatikan urutannya. Kalau mengurutkan seperti ini dalam hadis itu, jangan diurutkan dari atas ke bawah. Kalau kita ingin hitung dari atas ke bawah, maka urutannya ini harapan 1, juara 3, juara 2, juara 1. Harapan 1, juara 3, juara 2, juara 1. Jadi kalaupun ada orang yang misalnya mohon maaf, pengelolaannya hartanya baik tapi agamanya kurang baik, belum ideal. Ada orang yang perangainya baik tapi agamanya kurang bagus, belum ideal. Bahkan seorang ulama pernah menyampaikan, ini agama nilainya 1, yang ini 0, yang ini 0, yang ini 0. Jadi kalau ada seseorang misalnya bagus pengelolaan hartanya tapi agamanya kurang bagus, berapa nilainya? 0. Bagus perangainya, berapa nilainya? 0 lagi. Bagus kemudian yang ketiganya dari sisi latar belakang S1, S2, S3 misalnya, subhanallah, tapi tidak bagus agamanya, berapa nilainya? Perhatikan, ada seorang agamanya bagus, sudah bagus, pandai mengelola harta, berapa poinnya? 10. Sudah pandai mengelola harta, cantik, luar biasa, berapa poinnya? 100. Sudah seperti ini, latar belakangnya juga bagus, berapa nilainya? Subhanallah, ini yang paling sempurna. Kalau sudah datang yang seperti ini, sudah kelihatan, jangan ditunggu, segera langsungkan. Mudah-mudahan dengan itu bisa mendapatkan konsep ta'aruf yang paling baik. Jelas sampai di sini? Baik. Mas Andika kira-kira berapa poinnya? Baik. Terus dilihatnya? Insya Allah. Saya teruskan. Nah, sekarang saya
Nanti ini yang paling penting. Kalau sudah ta'aruf berjalan, ditemukan kemudian pasangan yang ideal, cocok, agama bagus, maka konsep yang kedua, khitbah. Tolong fokus ke sini, ini sesuatu yang sangat menentukan nanti karena syaitan sudah mulai masuk. Bapak Ibu sekalian hati-hati, kalau jalinan ta'aruf sudah mulai disatukan di awal, ta'aruf sudah mulai terjadi dan disepakati ini, Nabi menyampaikan pernikahan itu bisa menyempurnakan setengah agama masing-masing. Sedangkan kalau orang sempurna dalam beragama, syaitan itu tidak akan punya kesempatan untuk menggodanya. Karena itulah hati-hati, kalau ta'aruf sudah mulai dijalani, maka syaitan akan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas godaannya. Masuk tahap yang kedua. Kalau ini sudah didapatkan, jangan tunda, langsung lakukan khitbah. Khitbah, saya tulis Arabi. Perhatikan sini. Ada khitbah, ada khutbah, itu lain. Walaupun dari akar kata yang sama. Khutbah, ada khitbah. Pelan-pelan. Dua kata ini itu berasal dari satu kalimat yang disebut dengan khatabah. Khatabah. Khatabah ini punya 2-3 arti, 2-3 makna. Satu, sesuatu yang jelas. Kedua, singkat. Ketiga, padat. Jelas, singkat, dan padat. Sekarang perhatikan. Lamaran diistilahkan dalam agama disebut dengan khitbah. Ada i di sini, bukan bu. Terambil dari kata khatabah, ingin memberikan kesan bahwa kalau ta'aruf sudah disepakati akan melangsungkan pada proses lamaran, maka lakukanlah lamaran ini dengan proses yang jelas maksudnya. Jangan sampai datang kepada satu keluarga kemana-mana sudah 1 jam belum jelas. Kami datang ke sini membawa rombongan ini jumlahnya cukup banyak, Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan ini kita bisa bersilaturahim. Ujung-ujungnya nggak jelas mau apa. Jadi sampaikan satu maksudnya yang jelas, langsung saja. Kami datang ke sini dengan niat maksud untuk melamar putri ibu yang telah disepakati dalam ta'aruf mereka. Bisa. Singkat, padat. Kenapa disebut dengan al-khitbah? Jelas sampai di sini? Satu. Sekarang perhatikan pelan-pelan. Kata khatabah ini dari sini juga, ini mengandung makna yang kedua. Dari sini lahir kata al-khatab. Ada Umar bin Khattab. Al-khatbu dari kata al-khatbu. Kalau fokus pelan-pelan sebentar. Kata khatabah berarti jelas, singkat, padat. Dari kata ini juga lahir makna yang lain yang disebut dengan al-khatbu, yang berarti kayu bakar. Kayu bakar. Hati-hati pelan-pelan. Kalau kayu bakar itu disebut kayu bakar, artinya apa? Sifatnya apa? Mudah terbakar. Kalau sesuatu dibakar itu pakai apa? Api. Baik. Artinya seseorang yang sudah menjalin ikatan, hati-hati, dalam fase lamaran itu lebih rentan, lebih mudah akan terserang oleh makhluk yang dicipta dari api. Siapa itu? Jadi kalau orang sudah dipasang dengan ikatan lamaran, syaitannya lebih kencang. Bagaimana caranya supaya pisah? Atau minimal sebelum menikah itu sudah bermaksiat dulu. Karena itu Bapak Ibu jangan heran sekarang, subhanallah, syaitan datang dengan begitu dahsyatnya. Orang belum sah, belum ada ikatan, belum dihalalkan, kadang-kadang, mohon maaf, belum bersatu sudah jalan pegangan tangan, belum bersatu sudah satu beca berduaan, baik. Belum bersatu sudah foto-fotonya begitu mesra, mundur cantik, madu cantik, kanan cantik, kiri cantik, subhanallah, Kok jadi ramai ya? Saya nggak paham itu. Lihat pelan-pelan.
Jadi maksudnya, kalau sudah melakukan khitbah itu hati-hati. Kadang-kadang itu lebih mudah jadi pintu masuk setan untuk menjadikan kehidupan itu bermaksiat. Perhatikan, kadang-kadang kita lupa merasa sudah saling memiliki padahal belum diikat. Akhirnya keluar itu kasih sayang yang seharusnya ditunda dulu dihabiskan pada masa ini padahal belum halal. Persoalannya ketika sudah menikah habis kasih sayangnya. Akhirnya tidak muncul lagi. Itu bagiannya yang pertama. Kadang-kadang yang kedua ini bisa sampai terpecah, tidak masuk kepada fase yang dinantikan sampai ke tahap pernikahan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, singkatnya, kalau sudah masuk ke masa khitbah, lakukan dengan jelas, dengan singkat, dengan padat, dan hati-hati. Jaga itu karena belum resmi diikat dalam bentuk akad. Jelas sampai di sini? Baik. Nah, sekarang saya akan masuk kepada intinya. Ini bagian yang terakhir. Maaf, yang ini saya agak cepat karena ini pokoknya. Tolong fokus di sini karena ini inti kajian kita. Nikah. Nikah itu ibadah yang sangat unik. Sekali lagi, nikah itu ibadah yang sangat unik. Karena dalam saat yang bersamaan, ini cuma satu-satunya ibadah yang bisa merenggangkan sesuatu yang rekat, sekaligus merekatkan sesuatu yang renggang. Yang rekat jadi renggang, yang renggang jadi rekat. Tolong bertakwa nanti kepada Allah. Yang rekat menjadi renggang. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Yang rekat menjadi renggang. Ini ada anak perempuan, dikandung oleh ibundanya 9 bulan. Lahir, bapaknya merawat luar biasa, melepas peluh dan sebagainya. Sudah tumbuh dewasa, subhanallah, belum sempat dipetik buahnya, itu sudah harus dibawa oleh orang lain yang baru dikenalnya. Laki-laki yang baru tumbuh, dikandung 9 bulan dalam kandungan. Mulai kemudian dia tumbuh, dirawat, dikorbankan segala hal, diajak ke pesta kadang-kadang, melahirkan malu yang harus ditahan. Setelah dia memiliki pendapatan, belum sempat diberikan kepada kedua orang tuanya, harus diberikan kepada orang yang baru dikenalnya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ada tuntunan dalam agama kita, sebelum menikah sedapat mungkin kembali kepada orang tuanya, mohon doa restunya, minta kebaikan darinya, mohon maaf atas segala khilafnya, sehingga pernikahan yang bisa dilangsungkan ini, yang tadinya pengorbanannya sangat rekat menjadi renggang, itu bisa diikat oleh Allah dengan tali cinta yang baru setelah mereka hidup berumah tangga. Saat yang bersamaan, dari renggang itu bisa menjadi rekat. Yang perempuan membawa satu keluarga, yang ini membawa keluarga, yang tadinya tidak saling mengenal, tiba-tiba itu menjadi hubungannya mahram bil musaharah. Yang ini semula tidak bisa melihat ibu mertua tidak menggunakan hijab, setelah menikah ibu boleh melihatnya. Yang ini setelah menikah, yang sebelum menikah cuma punya satu orang tua, setelah menikah dua-duanya menjadi punya 2 ibu, 2 orang ayah. Subhanallah. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian, karena kuatnya ikatan ini, pentingnya pernikahan ini, ikatannya disebut oleh agama dengan nama akad. Nah, ini yang akan saya ingatkan. Karena itulah nikah diawali dengan proses akad. Ada yang disebut dengan apa? Akad. Sekarang perhatikan pelan-pelan. Saya ingin tanya dulu, apa itu akad? Tadi Pak Haji Armen menyebutkan boleh membawa lebih dari 1 buku. Yang bisa jawab saya langsung berikan. Saya tanda tangan di akhir. Ya, kalau nggak bisa jawab, yang sudah dipegang harus diberikan. Akad? Ya. Akad itu apa? Tali. Ini baru dapat sampulnya. Ada yang lain? Janji. Ikatan, apa lagi? Janji. Ya. Perakatan, ada lagi yang lain? Janji. Janji. Baik. Ada 1, 2, 3, 4. Ini berarti 80 dibagi 4 masing-masing dapat 20 halaman. Belum. Perhatikan. Akad itu adalah ikatan yang sangat kuat, yang mesti dirawat, dijaga, jangan sampai terlepas dan terpisahkan. Ikatan yang sangat kuat, yang mesti dijaga, dirawat, jangan sampai terlepas dan terpisahkan. Dari sini muncul kata akidah. Kenapa
keyakinan kita disebut dengan akidah? Karena saat kita sebelum lahir, kita sudah diikat perjanjian dengan Allah. Al-A'raf ayat 172. Kita mengikat perjanjian dengan Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan yang akan merawat kita. Disebut akidah, jaga ikatan itu jangan sampai terlepas, terpisah dari kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum. Nah, tolong fokus terutama pada para ayat antum yang sudah melafadzkan akad. Kenapa saat nikah akan disebut dengan akad? Seakan-akan Quran dan Sunnah memberikan pesan, jaga betul kata-kata yang telah disampaikan itu. Ikatan yang telah diikat saat menikah itu pertahankan selama masa berumah tangga, jangan sampai terlepas dan tercerai-berai dalam kehidupan. Itu pesannya. Jelas sampai di sini? Artinya apa? Mohon maaf saya ingin ingatkan. Bukankah antum saat menikah itu mengatakan, saya akan merawat, berjanji memberikan nafkah, memperlakukan dengan baik. Jadi ketika itu diucapkan, disebut dengan akad, artinya kita mengikatkan diri pada apa yang kita ucapkan itu, dan kita harus berani merawatnya. Jangan sampai kita menyalahi apa yang telah kita ucapkan itu, terutama bagi para antum, para laki, para ikhwan. Dari sinilah kemudian perjanjian ini disebut dengan mitsaqan ghalidha. Pelan-pelan konsepnya. Karena akad sudah disampaikan, ada ikatan yang mesti dipegang. Kita sekarang bertanya, ya Allah, bagaimana caranya supaya saya bisa mengikat ini sehingga pernikahan itu bisa langgeng, bisa baik, ada dalam ridhamu sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah diturunkan konsep-konsep untuk menjaga ikatan ini supaya baik dalam rumah tangga. Kita mulai konsep pertamanya dengan Ar-Rum, Quran surat 30 ayat 21. Baik, mari kita lihat sebentar. Baik, mari kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, kemudian azwaja. Berarti dulu di situ. Bapak Ibu sekalian, tolong fokus di sini. Sebelum pernikahan kemudian dilakukan, ada ta'aruf, ada khitbah. Setelah itu akad. Persis saat akad sudah mulai dilanggengkan, ya, sudah mulai dilakukan, diucapkan, maka kalimat pertama yang diturunkan oleh Al-Quran, perhatikan, Ar-Rum, Quran surat 30 ayat 21. Wa min ayati. Ini kalimat pertamanya. Wa min ayati. Bapak Ibu sekalian, bila di Quran ditemukan kalimat ayat, ini bentuknya jamak, tunggalnya seperti ini, ayatun. Ayat itu artinya tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Tanda yang sangat jelas yang mendekatkan kita dengan Allah. Kenapa Al-Quran disebut ayat? Ada surah, ada ayatnya. Al-Fatihah ada 7 ayat, Al-Baqarah ada 286 ayat. Karena setiap orang yang baca Quran seharusnya menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum baca Quran selama ini tapi tidak memberikan kedekatan kita dengan Allah, berarti ada sesuatu yang keliru dalam cara kita membaca Al-Quran. Yang menarik adalah, perhatikan di sini, ketika Allah membuka ayat pernikahan dalam akad itu, diawali dengan kalimat ayat ingin memberikan kesan bahwa tujuan akad itu dibuat, rumah tangga itu diciptakan, pernikahan itu disyariatkan. Orientasi pertamanya adalah untuk mendekatkan pasutri itu, pasangan suami istri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pertama pernikahan itu ketika Allah akan jaga, orientasi pertamanya dengan menikah itu bukan kebutuhan duniawi semata. Tujuan yang paling utama dengan menikah, diharapkan orang yang menikah itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut dengan ayat. Jadi kalau Anda antum sekarang sudah berumah tangga puluhan tahun, ada yang belasan tahun, dengan berumah tangga ternyata lebih jauh dari Allah, berarti ada sesuatu yang salah dalam rumah tangganya. Sekali lagi, kalau ada orang yang sudah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, tapi semakin jauh dari Allah, ada yang keliru dalam perjalanan rumah tangganya. Karena ketika suami dipasangkan dengan istri A, dipasangkan dengan B misalnya, subhanallah, A yang tadinya tidak rajin sholat, diharapkan menikah dengan B, menjadi lebih rajin sholatnya. B belum bisa mengaji, diharapkan menikah dengan A, subhanallah, bisa lebih lancar mengajinya. Kalau ada seseorang sudah menikah, sholatnya semakin menjauh, zakatnya tertunda,
mengaji tidak pernah dilakukan, berarti ada yang salah dalam perjalanan rumah tangga ini. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjut kepada bahasan selanjutnya, coba merenung dulu 1, 2, sampai 3 detik. Tanyakan pada diri kita, sampai sekarang antum berumah tangga itu sudah mendekat kepada Allah atau bahkan semakin menjauh? Kalau ada pendekatan ini yang kita dapatkan, berarti bahagia kita. Tapi hati-hati, kalau semakin menjauh dari ini, ada yang salah dalam proses rumah tangga yang telah kita jalan. Teruskan, dan saya nanti akan berhenti dulu di sini. Barangkali nanti kita akan dialog sebentar. Agar ini bisa berjalan dengan sempurna, akadnya bagus, mendekat kepada Allah bagus, maka cara yang disampaikan oleh Al-Quran, bagaimana supaya pernikahan itu bisa menjadi ayat? Caranya kata Quran itu azwaja. An khalaqu min anfusikum azwaja. Pelan-pelan. Azwaj itu asalnya dari kata zauj. Artinya zauj. Ada yang lain? Baik. Pasangan yang saling melengkapi, menyempurnakan, itu zauj. Pasangan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Lihat sini, ini hebatnya teori Al-Quran di sini ya. Ketika A dipasangkan dengan B, subhanallah, dijodohkan dipasangkan dengan B, indahnya takdir Allah atau qadar Allah, itu sudah ditetapkan bahwa segala kelebihan yang ada di A ini, itu sudah disiapkan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada di B. Sebaliknya, B kenapa dipasangkan dengan A yang ini? Karena memang kekurangan yang dimiliki oleh B ini tidak akan pernah ditemukan kecuali ada pada pasangan yang dia nikahi itu. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, berbahagialah ketika kita telah menemukan pasangan kita, jodoh kita. Itu artinya ketika Allah menyebut keduanya ini kata zauj, memang ada A, B, memang ada kekurangan di A ini yang tidak mungkin bisa dilengkapi kecuali ketika dinikahkan dengan B. Disinilah Nabi seringkali menyampaikan bahwa suami yang dititipkan kepada A atau istri yang dititipkan kepada B, itulah pasangan terbaiknya. Kadang-kadang setan itu kalau sudah berumah tangga masuk kepada kita, memberikan isyarat-isyarat. Kadang-kadang rumput tetangga itu lebih hijau dibandingkan yang ada di dalam rumah. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Kelihatannya seperti ideal, seperti bagus yang di luar itu. Padahal apa yang ada di dalam rumahnya itulah kebutuhan yang bisa dia bawa sepanjang hidupnya. Jadi hal yang pertama diyakinkan oleh Quran, ketika Allah sudah memasangkan satu dengan yang lainnya, yakinlah bahwa inilah pasangan saya yang paling ideal selama di dunia. Ini yang bisa menyempurnakan kekurangan saya, melengkapi keadaan saya, yang dengan itu mudah-mudahan menjadi langgeng sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Dan disinilah Bapak Ibu sekalian, uniknya kalau antum menemukan kalimat anfus, wa min ayatihi an khalaqalakum min, perhatikan, sebelum kata azwaja itu diawali dengan kata anfus. Apa artinya anfus? Asalnya dari kata nafas. Nafas itu bisa punya dua arti. Satu, bisa berarti karakter diri, sifat, perangai. Bisa berarti rasa, perasaan. Hati-hati, saya ingin berikan pesan. Pelan-pelan. Ketika Allah mengatakan kalau sudah menikah itu disempurnakan saling melengkapi, diawali dengan kalimat nafas, bahkan dijamakkan menjadi anfus. Yang pertama, ada peringatan di Quran bahwa saat dipasangkan itu membawa karakter, sifat, dan perangai yang beda, tidak sama. Suami ini dari latar belakang yang berbeda, pendidikannya lain. Yang B, istri asalnya dari negara yang berbeda, maaf, bisa kecamatan berbeda, kota yang berbeda, kabupaten yang berbeda, pendidikannya lain. Ketika antum sudah mulai disatukan menjadi satu pasangan yang utuh, mohon maaf, Quran meminta kita untuk sadar, hati-hati, kamu satu sama lain bukan dari latar belakang yang sama, salinglah melengkapi, jangan saling menggali kekurangan-kekurangan yang mungkin lahir ketika menikah. Karena saat sebelum menikah gak akan ketahuan, gak kelihatan. Punya karakter yang lain gak kelihatan, yang ditampakkan tuh bagus saja. Maaf ya, kelihatannya baik, senyumnya semua baik, mulai pembeliannya bagus, ajakannya bagus, traktirannya banyak dan sebagainya. Subhanallah. Saat sudah mulai dipasangkan,
Oh ternyata kok nyimpen pakaiannya di sini ya sembarangan. Oh ternyata kalau sudah makan tuh begitu ya. Oh ternyata kalau sudah tidur tuh begini ya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, singkat saja, walaupun berada dalam latar belakang yang berbeda, pasti punya kekurangan. Kalau sudah dipasangkan, yang di istri dilengkapi oleh suami, yang di suami dilengkapi oleh istri. Tidak boleh saling menggali kekurangan masing-masing. Jelas sampai di sini? Satu, saya cepat saja. Yang kedua, ini yang paling penting. Ketika antum sudah dipasangkan dengan pasangan yang ditetapkan oleh Allah, itu hati-hati setelah dipasangkan kata Allah, min anfusikum, itu sudah punya satu jiwa, satu perasaan. Jadi jangan sampai saling mengkhianati antar pasangan. Kenapa? Karena sedikit saja antum keluar dari jalur ini sudah dipasangkan, saling melengkapi, punya satu rasa, satu perasaan. Misal sedikit saja kita bohong, itu pasangan kita pasti punya rasa itu. Saya beri contoh misal, bapak misalnya pulang telat saja dari kantor, di luar kebiasaan. Lalu ditanya oleh istri, Pak tadi dari mana? Kita katakan misalnya ada rapat, padahal main dulu ke tempat lain. Itu pasti, mohon maaf, pasti diminta atau tidak ada rasa yang lain dalam dirinya. Karena Allah sudah berjanji di sini, kalimat zawuj itu diawali dengan kata nafas, anfus. Itu artinya kalau sudah seseorang menikah, pasti dia memiliki ikatan rasa yang sama. Jadi jangan sekali-kali mengkhianati nilai-nilai perjanjian ini. Kalau kita bergeser sedikit saja, pasti akan ada rasa yang timbul dalam sisi pasangan kita. Jelas sampai sini? Baik. Saya teruskan pelan-pelan, dan saya akan berhenti di sini. Berhenti dulu sebentar. Supaya keberpasangan ini terjalin dengan baik, kemudian berlangsung dengan baik, terjaga kehormatannya, maka Allah memberikan peran dan tugas-tugas tertentu beda antara suami dengan istrinya. Mari kita lihat pelan-pelan. Satu, keluarga sudah menikah, kemudian sudah menyatu, diharapkan jadi azwaj, pasangan yang saling melengkapi. Untuk mencapai itu, kemudian Quran menurunkan peran, tugas, dan kewajiban. Suami, kita lihat dulu. Yang pertama diungkap oleh Al-Quran ketika mulai menikah. Untuk mendapatkan konsep zawuj itu, maka suami ditugaskan oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Quran surah 4 ayat 34. Hentikan, saya akan fokus di sini. Bapak dan Ibu sekalian, terutama para ayah, tolong di sini kita akan evaluasinya. Yuk kita baca Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Saya tuliskan. Ar-rijalu, para suami itu, para lelaki, qawwamuna 'alal nisa. Pemimpin bagi istrinya. Yuk pelan-pelan sebentar. 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran menyebut peran pertama seorang suami, ini harus saling mengenal, jangan sampai tertukar ya. Jadi ingat, siapa yang akan menikah atau yang sudah menikah, ingat, suami ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin, istri bukan bagian itu. Jadi jangan sampai nanti dalam kehidupan rumah tangga jadi tertukar. Istri menjadi pemimpin, suami menjadi yang dipimpin, itu keliru. Oke. Mari kita lihat. Ketika Allah menyebut seorang lelaki dengan pemimpin, qawwam, maka yang pertama kata ulama, didapatkan oleh laki-laki itu sudah ditanamkan pada dirinya jiwa-jiwa dan karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan. Pada istri tidak ditanamkan ini, pada suami ditanamkan. Artinya, ketika di dalam diri suami sudah ditanamkan karakter kepemimpinan, maaf, karakter yang paling menonjol dari seorang pemimpin itu apa? Bawah. Ya, di bawah. Di bawah, apalagi? Tegas, apalagi? Berani. Nah, yang paling tepat, karakter yang paling menonjol dari seorang pemimpin tidak mau dipimpin. Tidak mau dipimpin. Nih, karena itu pimpinan jarang menerima saran tapi menerima masukan. Nah, ibu harus sadar betul ketika suami ditanamkan jiwa kepemimpinan, karakternya pimpinan, maka kewajiban ibu adalah jika ada sesuatu, tadi kan zawuj konsepnya melengkapi ya.
melengkapi, menambal kekurangan yang ada pada diri suami. Jika ibu mendapati suami ini kurang, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, maka cara menyampaikannya, sampaikanlah pesan itu, kelengkapan itu dengan karakter yang dia miliki sebagai seorang pemimpin. Bisa, karena sifat pemimpin ini tidak mau dipimpin. Kita lihat suami, misalnya suami ibu sholatnya belum sempurna. Ibu misalnya ingin mengajarkan cara ruku yang baik, sudah belajar tentang ruku. Bagaimana cara melengkapi dan menambal kekurangan ini? Pulang ke rumah, karena beliau ini pemimpin, tidak mau dipimpin, maka sampaikan cara menyampaikan kekurangan itu sebagai seorang yang mengusulkan masukan supaya dia bisa melengkapinya. Contoh, An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Belum mau bahasannya. Ajaklah seseorang ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Contoh, dengan praktek. Ibu belajar tentang ruku, suami belum bagus rukunya, ibu punya konsepnya, pulang ke rumah. Nah, karena ibu bukan seorang pemimpin, suami yang pemimpin, datang sampai rumah jangan diajari, jangan diberikan teorinya. Pak, ini mama belajar praktek ruku, rukunya seperti ini bagusnya, coba mama ruku, papa luruskan, seperti teorinya begini. Ibu yang ruku. Suami nanti mempraktekkan, dilihat, kemudian diluruskan. Subhanallah. Ketika cara itu kita tempuh, itu otomatis selesai ibu yang ruku, suami minta, coba mah, papa yang ruku. Tapi kalau dibalik, ibu menjadi pemimpin, sampai rumah misalnya, Pan, ini mama belajar ruku, coba ruku ini. Itu gak akan nyambung. Ini penting saya sampaikan karena 3-4 bulan yang lalu di satu daerah di Bekasi itu ada suami istri, subhanallah, tidak saling sapa semalaman sampai subuh karena permasalahan yang sepele. Suaminya sholat, dalam sholat isya, sujudnya itu lututnya dulu yang turun. Istrinya belajar, tangannya dulu yang turun. Selesai sholat tidak dipraktekkan konsep ini, kata istrinya, papa itu salah, nggak sesuai sunnah. Harusnya tangan dulu, bukan lutut dulu. Kata suaminya, mama yang nggak baca hadis tuh. Mama yang nggak baca hadis, yang betul itu lutut dulu baru kedua telapak tangan dulu. Padahal dua-duanya itu nggak baca sama sekali. Dua-duanya ada ya di Abu Daud nomor hadis 838 dan 840. Satu ini, kedua perhatikan. Karena sudah ditetapkan jiwa karakter kepemimpinan dalam suami, karena itulah Allah memberikan ilmu-ilmu khusus, ilmu kepemimpinan yang dengan ini diharapkan para suami bisa memikul beban kehidupannya, amanah hidupnya sebagai seorang suami pemimpin, satu dari sisi spiritualnya, yang kedua dalam kehidupan sosialnya. Pelan-pelan. Dari sini mohon maaf, dari sisi spiritual, antum wajib sholat tidak? Kalau hukumnya meninggalkan sholat apa? Dosa. Berarti kalau sudah berumah tangga pun sholat mesti tetap dilakukan. Mohon maaf, ketika antum sudah memutuskan menjadi berumah tangga, menjadi suami dan jadi istri, hadir di fase kehidupan rumah tangga sebagai satu keluarga, artinya kewajiban sholat tetap terbawa. Ketika laki-laki menjadi seorang pemimpin, artinya kepemimpinan ini juga sudah mewakili kepemimpinan spiritualnya. Jelas sampai di sini? Kepemimpinan spiritualnya. Baik, lebih utama mana? Sholat berjamaah atau sholat sendirian? Berjamaah. Tatkala suami tidak sempat untuk ke masjid, dia berada di rumahnya, maka karena Allah sudah menjadikannya seorang pemimpin, punya kewajiban dia untuk menjadi pemimpin dalam sholatnya. Karena itulah diperintahkan para lelaki oleh Nabi SAW untuk belajar tentang agamanya. Sekarang persoalannya, kalau antum sampai menikah, mohon maaf, tidak bisa baca Quran, tidak tahu tentang fikih sholat, tidak tahu cara sholat yang baik, maka bagaimana menjadi imam dalam keluarga? Bagaimana bisa menjadi pemimpin sholat yang baik? Karena itulah ketika antum memutuskan menjadi seorang suami, itu artinya sudah siap menjadi pemimpin spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau ada di rumah anak yang gak bisa sholat, istri yang gak bagus sholatnya, hal pertama yang harus dilihat itu bukan istrinya. Jangan disalahkan sekolah anak-anaknya, tapi ditanyakan sampai sejauh mana para ayah itu sudah bisa menjadi imam dalam kehidupannya.
jangan tinggalkan masjid ini bagi para ayah kecuali antum bertekad untuk memperbaiki kualitas sholat dan kuantitas sholat di dalam kehidupan rumah tangga. Itu bagian yang pertama. Demi Allah saya katakan, para lelaki itu suatu saat akan ditanya oleh Allah. Antum sudah berniat menjadi seorang suami, bertekad, mengucapkan akad. Kenapa selama hidup berkeluarga tidak pernah menjadi imam? Kenapa tidak mau belajar tentang sholat? Kenapa tidak mau mengaji? Ketika memutuskan menjadi seorang pemimpin, artinya sudah siap kita membawa nilai-nilai spiritual dalam kehidupan kita. Plus yang ini, pemimpin dalam kehidupan sosial. Perhatikan, ayatnya teruskan. Faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Saya berhenti di sini. Dan para suami itu sudah dititipkan oleh Allah, diberikan perangkat untuk mencari nafkah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 3 hal ini. Pelan-pelan, saya berhenti dulu, nanti sejenak kita dialog sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, tolong fokus di sini. Ketika Allah menyebutkan para lelaki atau suami diberikan kewajiban untuk mencari nafkah, ini mengandung 2 konsekuensi utama. Satu, yang pertama, artinya dalam diri suami itu sudah disiapkan perangkat-perangkat kemudahan untuk mencari nafkah. Jadi bukan pada diri istri ya, perangkat kemudahan untuk mencari nafkah. Jadi kalau suami ini mau bekerja saja, apapun pekerjaannya, itu pasti didapatkan nafkah yang telah dijanjikan. Dan itu jangan ditukar, hati-hati, jangan sekali-kali ditukar. Istri tidak punya kewajiban mencari nafkah. Sekali lagi, tidak punya kewajiban mencari nafkah. Kalau Anda ingin bekerja, berbisnis yang tidak, sekali lagi, yang tidak menggugurkan, merendahkan kewajiban di rumah tangga, ada peluang baik bisa dilakukan. Itu tidak dilarang, walaupun kata Quran itu akan sulit. Tapi sekali lagi, itu bukan mencari nafkah. Jadi kalau ada seorang suami membebani istrinya untuk mencari nafkah, maka berdosa dia. Salah dia. Saya selalu mengatakan sebetulnya di Libya saya berikan fatwa, itu tidak boleh sampai terjadi seorang suami mengirim istrinya ke jauh, ke negara yang berbeda untuk mencari nafkah dan bekerja. Itu dosa besar. Suaminya cuma tidur saja, cuma lontang-lantung saja di daerahnya, istrinya sibuk mencari kehidupan, nafkah di negeri orang, dan disitulah kemudian kalau menyalahi fitrah, maka keburukan akan besar kemungkinan terjadi. Satu. Yang kedua, nah ini Pak, tolong antum fokus di sini, ini rumusnya dan rahasianya. Kenapa dalam diri lelaki diberikan kewajiban untuk mencari nafkah? Selain sudah diberikan perangkatnya, kalau laki-laki yang mencari, itu otomatis rezeki istrinya, anaknya, anggota keluarganya itu langsung diberikan kepada suami yang dalam pekerjaannya itu dia bekerja mencari nafkah. Tapi kalau istri yang cari, itu yang didapatkan bukan rezeki suaminya, bukan rezeki anaknya, cuma rezeki dia saja. Saya ulangi ya, perhatikan sini. Ini suami, ini istri. Kalau suami mencari nafkah, konsep Qurannya, begitu dia bekerja, maka rizki yang diturunkan oleh Allah ini sudah mencakup rizki istrinya, rizki anak-anaknya, dan rizki seluruh anggota keluarga yang dia pimpin itu. Langsung diturunkan seluruhnya oleh Allah. Dititipkan rizkinya di tangan pencarian nafkah suaminya. Tapi demi Allah saya katakan, kalau istri ini mencari nafkah, maka tidak akan pernah diturunkan rizki suami, rizki anak-anak, yang ada hanya rizki dirinya saja. Karena itulah sekalipun didapatkan prinsipnya beda. Kalau laki-laki punya saya, punya istri saya juga, punya istri saya, punya istri saya juga. Tapi perempuan lain, kalau dia dapat sesuatu, lakukan prinsipnya. Punya saya, punya dia, punya. Oh, kan? Jadi karena memang rezekinya untuk sendiri, kesan di dalam dirinya juga untuk sulit berbagi. Ini kan hasil kerja mama Pak. Nah, udah muncul. Kalau suami tidak, karena sudah dibebankan jiwa nafkah dalam dirinya, pasti dibagi. Ada tuntutan yang kalau tidak berikan, sekecil apapun pasti ada rasa penyesalan dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini konsep yang pertama bagi suami dulu. Kita akan berhenti dulu di sini. Jadi suami itu adalah seorang pemimpin. Jangan ditukar. Ada kisah di satu tempat ini, mohon maaf, saya katakan tidak ada dalam Islam suami takut istri. Tidak ada. Tidak boleh saling menakuti. Enggak, suami takut istri atau istri takut pada suami. Satu kali Pak RT mengumpulkan warganya laki-laki.
Dikatakan katanya ini semua pada takut pada istrinya. Ini dikumpulkan beberapa orang. Kata Pak RT, yang takut pada istrinya pindah ke sebelah kanan. Itu semua pada pindah kecuali seorang. Diam saja di dipuji oleh RT-nya, RT-nya juga takut pada istrinya. Anda bisa ya berani, katanya hebat di kampung ini. Bukan Pak, katanya istri saya yang nyuruh saya di sini, nggak boleh. Kita pelan-pelan. Jadi ibu sebentar, saya ingin tegaskan dulu pada para ayah sesi pertama ini. Para ayah bertakwalah kepada Allah. Antum ditugaskan untuk menjadi seorang pemimpin, maka mulai sekarang gali itu. Pemimpin spiritual yang belum bisa mengimami dengan baik, ayo belajar Qurannya. Mumpung masih ada kesempatannya. Barangkali orang lain belum bisa datang ke sini, antum dihadirkan karena saking sayangnya Allah kepada para ayah supaya memperbaiki bacaan Qurannya. Keluar dari sini belajar mengaji dengan baik, pimpin keluarganya dengan baik dalam sholatnya. Yang kedua, antum punya kewajiban mencari nafkah. Saya bacakan hadisnya. Perhatikan kata Nabi, ada 4 dinar. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar digunakan untuk fi sabilillah. Kirimkan untuk bangun masjidnya dan sebagainya bisa fi sabilillah. Dinarun, 1 dinar lainnya anfaqtahu fi raqabah, engkau gunakan untuk membebaskan seorang budak. Kalau sekarang barangkali mensejahterakan orang lain. Yang ketiga, dinarun, subhanallah, tasaddaqtahu lil masakin, engkau gunakan 1 dinar ini untuk memberikan kesejahteraan bagi orang miskin. Sedekah maksudnya. Yang terakhir, dinarun, 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu, anfaqtahu li ahlika, diberikan untuk istri dan keluargamu. Perhatikan sini. Kata Nabi, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah dinarun anfaqtahu li ahlika, 1 dinar yang engkau berikan kepada istri para ayah. Jadi kalau antum misalnya nyumbang ke masjid, itu 1 dinar itu kurang lebih 2,5 juta, 2,5 juta misalnya. Nyumbang untuk masjid. Pahala membangun masjid itu dibangunkan apa oleh apa? Surga, ya, surga, rumah di surga. Ya. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang bangun rumah Allah di bumi akan dibangunkan rumah baginya di surga. Perhatikan, ternyata kalau 1 dinar 2,5 juta ini diinfakkan kepada istrinya, diberikan nafkah, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan menyumbang ke masjid 2,5 juta. Artinya kalau ke masjid saja memberi itu sudah dapat rumah di surga, apalagi memberikan kepada istrinya. Jadi antum bahkan, subhanallah, ada riwayat lain menyebutkan 1 dirham yang diberikan kepada seorang istri itu lebih baik nilainya dibandingkan 1 dinar diberikan kepada, bahkan dalam riwayat yang lainnya 1000 dinar diinfakkan fi sabilillah. Sekarang 1 dirham itu cuma 2.500. 1000 dinar 2,5 M. Antum bikin masjid 2,5 M, itu dibandingkan ngasih ke istri cuma 2.500 rupiah, nilainya lebih tinggi yang ini. Maksud saya, kalau antum dari sekarang memberikan uang belanja yang lebih besar, lebih baik dan sebagainya untuk kebutuhan keluarga dan memang pas di situ, itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah para ibu yang dapat uang belanja itu. Tapi ingat ya, saya berikan ini, ingat maksudnya bukan berlebihan, bukan untuk dihambur-hamburkan ibu. Perhatikan, karena memang tugas perempuan nanti, saya nanti akan terangkan di kemudian, tugas perempuan itu menuntut untuk materi yang lebih banyak. Jadi mencari seorang perempuan yang, maaf, dalam kata anak sekarang, mencari seorang perempuan yang matre itu tidak boleh. Tapi yang punya jiwa materialistik itu harus. Dan lagi, mencari seorang istri yang matre itu tidak boleh. Tapi yang punya jiwa materialistik itu harus. Kenapa? Karena perannya memang menuntut seorang istri itu untuk mengatur jiwa materinya. Perhatikan. Suami mendapatkan penghasilan misal 1 minggu 100.000. 1 minggu. Istri itu harus menjadikan 100.000 cukup untuk 1 minggu. Antum dapat 100.000 seminggu, istri menjadikan 1 minggu itu 100.000 ini cukup untuk 1 minggu. Berat mana? Yang pertama atau yang kedua? Makanya wajar bila seorang istri itu meminta yang lebih
meminta memotivasi untuk mendapatkan peningkatan dari uang belanjanya, antum bekerja dengan maksimal karena barangkali kebutuhan-kebutuhan di rumah tangga mesti dicukupkan tidak seperti yang sebelumnya. Jadi berbahagialah Pak kalau ada seorang istri minta penambahan uang belanja, artinya mengangkat antum supaya banyak pahalanya dan meningkatkan etos kerja dalam kebaikan. Pertanyaan pertama saya untuk para ayah, mau menjadi seorang suami yang dicintai Nabi? Saya nggak dengar. Mau jadi suami yang dicintai oleh Nabi? Disayang oleh Allah? Ibu yang suaminya hadir di sini tinggal ditagih di rumahnya ya. Baik, saya tutup dulu sesi ini dengan menyampaikan kasus di Garut yang kemarin terjadi. Ada pertanyaan disampaikan pada saya. Dari semua uraian ini saya berhenti sebentar. Saya belum bicara tentang istri, jadi nggak apa-apa Pak, nggak usah khawatir. Nanti istri juga saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ingat ya, terutama bagi para ayah, yang terpenting tolong maksimalkan peran antum sebagai pemimpin spiritual. Mulai sekarang belajar baca Quran, hafalkan ayat-ayatnya. Karena kemarin kejadian di Garut saat kami ada rencana dakwah ke Ciamis, mampir ke Garut, ada pertanyaan, ini kasus nyata, bukan kisah hanya untuk membuat kita tersenyum atau melihat berbagai sisi yang lainnya. Ada seorang yang selama hidupnya itu cuma belajar surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Saat menikah yang hafal pun cuma ini. Satu kali mertuanya, subhanallah, mertuanya itu minta untuk diimami oleh menantunya ini. Salat pertama dimulai yang jahar maghrib, Qul huwallahu lagi. Rakaat kedua Qul huwallahu lagi. Isya juga begitu, subhanallah. Begitu masuk pada waktu yang lainnya, kemudian mertuanya bilang, nah, cobalah selanjutnya, katanya kurang lebih bahasa sayanya, ya, bahasa bebasnya, cobalah nanti baca surat yang lain. Gak apa-apa rakaat pertama Qul huwallahu, yang penting yang kedua yang lainnya, subhanallah. Ketika sholat, beliau takbir, rakaat pertama Qul huwallahu ahad, mertua juga biasa saja. Begitu masuk pada rakaat yang kedua setelah waladhdallin amin, itu diam lama. Ibu mertuanya menyangka di belakang, mohon maaf, dikira sedang mencari ayat. Ternyata setelah agak lama dia tengok ke belakang, "Ma, boleh nggak Qul huwallahu lagi?" Baik ya.